Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertanyaan pertama Ustaz, dari Ibu akun Dian Widianti. Nah, saya kirim dulu ya. Izin bertanya Ustadz, kebanyakan orang kesulitan untuk istiqomah dalam ikhtiar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar kita bisa melihat potensi mitra? Apakah dia memiliki jiwa pejuang yang tangguh? Silakan, Ustadz. Ya, pertanyaannya menarik. Bagaimana kita bisa melihat mitra itu punya punya jiwa pejuang yang tangguh gitu. Sebenarnya ada satu materi di slide berikutnya ini yang ingin saya sampaikan. Kalau tadi ada dua ilmu yang harus kita miliki. Yang pertama ilmu tentang tujuan, yang kedua ilmu tentang cara. Ya, kalau kita ingin membangun jadi di HN itu ada dua karir ya. Di HN itu ada dua karir kios, karir pasar. Karir kios itu dari SC, DC, AC, BC, itu karir kios. Sementara karir pasar dari AB, manager, senior manager, executive manager, director, senior director, executive director, gold executive director, diamond executive director, crown executive director, sapphire, emerald, dan platinum itu karir pasar. Karir pasar itu 85% dibandingkan dengan karir kios itu hanya 15-16%. Nah, artinya apa? Kalau seandainya Anda ingin cepat sukses, masuklah ke dalam karir pasar, bukan karir kios. Nah, kalau karir kios, apa bedanya membangun kios sama membangun pasar? Kalau bangun kios itu konsentrasinya ke produk. Maka product knowledge lah yang dibutuhkan di sini. Product knowledge, pengetahuan tentang produk. Sementara kalau pasar itu people knowledge, pengetahuan tentang manusia. Istilahnya kalau ada ditanya, Anda pengen punya pasar atau punya kios? Maka semuanya akan jawab pengen punya pasar. Karena dalam pasar itu ada kios. Tapi beda nggak cara kerjanya? Pasti beda. Kalau yang punya kios adalah product knowledge, kalau yang punya pasar adalah people knowledge, pengetahuan tentang manusia. Bagaimana manusia mau ke pasar kita, bagaimana karakter manusia mau mampir ke pasar yang kita bangun, itu yang kita pahamkan. Nah, sehingga pertanyaan tadi tuh cukup menarik. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah tim kita itu seorang pejuang yang tangguh atau enggak gitu. Sebenarnya pejuang yang tangguh atau enggak itu seseorang kalau dia sudah menemukan titiknya. Kalau kata Mas Wisnu, Pak Wisnu, Platinum, dia mengatakan hot bottomnya. Oh, hot bottom, titik panas. Ya, titik panasnya tuh, titik tek gitu kan. Nah, kalau kita sudah cek tombolnya tot gitu, di jalan tuh, ibaratkan robot-robotan tuh onnya tuh. Nah, kita bagaimana buat tim kita itu on terus, jadi di klik ke sana on, ke sini on gitu. Nah, bagaimana caranya? Bangunkan dream di dalam dirinya. Kenapa Imam Nawawi meletakkan bab niat di bab pertama, innamal a'malu bin niat? Kenapa? Semuanya itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imrin sugat, dan apa yang didapatkan adalah apa yang dia niatkan. Maka bangun motivasi yang kokoh di dalamnya. Bangun motivasi yang kokoh. Orang tuh kalau sudah tahu tujuannya, maka dia akan kejar bagaimanapun caranya. Ya kan? Ibaratkan kendaraan, tujuan ini mesin. Tujuan ini mesin, sementara cara itu bensin, ya, cara itu bensin. Orang kalau nggak ada mesinnya juga susah, tapi kalau nggak bisa jalan, kalau nggak ada bensinnya juga susah. Nah, sehingga kita butuh mesinnya nih, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu apa? Motivasi. Why-nya itu harus ditemukan. Di dalam mitra-mitra itu harus temukan. Nah, nanti kita bisa melihat karakter ini, why-nya bagaimana, karakter ini, why-nya bagaimana. Pertanyaan berikutnya nih dari akun Emiana Demian, Ibu Emiana Demian. Ini bukan saudaranya itu ya, pesulap ya, Demian ya. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, bagaimana cara paling bijak menyikapi bila ada mitra yang salah paham nih terhadap kita sebagai mentor? Waduh, bahaya nih kalau salah paham. Silakan Ustadz, mungkin pengalaman Ustadz ada nih menemukan
kasus yang seperti ini juga? Silakan. Oke, bagaimana menangani mitra yang apa namanya? Salah paham terhadap kita sebagai mitra. Salah paham terhadap kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita sudah dekat dengan mitra kita, maka semua yang ada dalam diri kita itu baik. Ya, artinya gini, ada istilah begini, kita tidak perlu menjelaskan kepada orang yang kita cintai, ya, karena diri kita selalu baik di mata mereka, gitu ya. Dan kita nggak perlu menjelaskan kepada orang yang membenci, karena apapun yang kita jelaskan jadi jelek, ya kan, seperti itu. Nah, solusinya apa? Ini sebenarnya clue nih. Solusinya apa? Kita harus dekat dengan dia. Ya, istilahnya kalau orang belum kenal ditepok bahunya marah nggak? Marah. Siapa lu kan begitu. Tapi kalau udah kenal gebuk-gebukan oke, fine begitu kan. Nah, berarti kesalahpahaman itu karena kita tidak dekat dengan dia. Nah, tidak dekat ini bagaimana sebabnya? Ya, biasanya ya apa ya? Saling memberikan hadiah ini ada cara mendekatkan. Ada istilah apa tuh? Tahabu apa ya? Saya lupa bahasanya, bahasa Arab. Memberikan hadiah maka Anda saling mencintai nanti. Saling memberikan hadiah itu saling mencintai nanti. Nah, coba berikan hadiah, lalu doakan dalam doa panjang malam Anda kan begitu kan. Karena memang orang itu prasangkanya macam-macam terhadap kita. Ya kan, ingin memanfaatkan kita gitu kan. Wah, ini Ablen nih nyuruh-nyuruh terus ingin manfaatin kita nih kan gitu. Nah, itu ya. Makanya orang yang mudah sukses di AIN itu orang yang memang sudah banyak kontribusinya kepada masyarakat. Ibu-ibu PKK, pengurus PKK, pengurus pengajian, pengurus apa. Yang mereka kegiatan-kegiatan sosial itu sudah sering dilakukan sih. Oh, ini orangnya baik ya gitu kan. Sehingga orang nggak mungkin dia menjerumuskan saya begitu. Seperti itu. Jadi solusinya bukan membahas tentang masalah, bukan, tapi dekatkan hati kita dengan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka tingkatkan keimanan kita. Kalau teknisnya, sebelum Anda ketemu dengan mitra Anda, perbanyak istighfar. Minimal istighfar sampai 1000 kali, maka Anda tingkat keimanan tinggi, Anda akan semakin dekat dengan mereka.